Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grace M. Musa. Saya dari kelas PGSD 01. Saya akan mempresentasikan pengalaman belajar saya dalam mengikuti mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Yang pertama, pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Menurut saya, pengalaman belajar yang berguna dan menarik terdapat pada topik 2. Materi pada topik 2 membahas dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Sehingga, sebagai calon guru, hal yang dapat kita lakukan yakni bagaimana upaya kita untuk bisa menuntun anak berdasarkan kodratnya. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan para peserta didik pertengahan dan akhir abad ke-20. Kodrat alam Indonesia dengan memiliki 2 musim, yakni musim hujan dan musim kemarau, serta bentang alam mulai dari pesisir pantai hingga pegunungan memiliki keberagaman dalam memaknai dan menghayati hidup. Demikian pula dengan zaman yang terus berkembang, dinamis mempengaruhi cara pendidik untuk menuntun para murid. Untuk itu, kita sebagai pendidik harus mampu mendesain pembelajaran berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Selanjutnya, hal yang membuat saya tertarik belajar pada topik ini, mahasiswa mendiskusikan kekuatan konteks sosial kultural, di mana ini nilai-nilai luhur budaya di masing-masing daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian membuat infografis atau video pendek yang menggambarkan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman baru yang diperoleh. Selanjutnya, pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik? Menurut saya, materi yang kurang menarik tetapi berguna yakni perjalanan pendidikan Indonesia. Alasannya karena saya kurang tertarik belajar mengenai sejarah. Namun hal ini berguna untuk pendidik, di mana dalam materi ini perjalanan pendidikan Indonesia memberikan kesempatan bagi seorang pendidik untuk merefleksikan secara mendalam perjalanan memilih profesi guru sebagai pilihan dan panggilan diri. Pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru? Menurut saya, setelah mempelajari topik ini, dalam konteks saya sebagai seorang guru, saya tidak menemukan adanya pengalaman belajar yang tidak berguna dan tidak menarik. Selanjutnya saya akan merefleksi pengalaman belajar saya mengenai mata kuliah pendidikan Filosofi Pendidikan Indonesia ini, di mana ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang telah terjadi? Setelah saya mempelajari mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, saya mendapatkan wawasan baru, di mana murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk mereka hidup dan tumbuh. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup, tumbuhnya murid. Artinya apa? Artinya, guru tidak bisa memaksakan murid untuk menguasai seluruh mata pelajaran yang telah diberikan. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Alasannya karena yang bisa pendidik lakukan adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan atau potensi yang dimiliki oleh peserta didik, dengan mengarahkan segala daya dan upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran dan jasmani peserta didik agar dapat memperbaiki perilakunya. Karena pada dasarnya, setiap anak tumbuh berdasarkan dengan kekuatan kodratnya yang unik, maka dari itu, guru tidak mungkin merubah hal tersebut.
Untuk mendukung refleksi pengalaman belajar saya melampirkan artefak pembelajaran berupa video, di mana video tersebut terdapat pada topik 2, koneksi antar materi. Video tersebut membahas mengenai perjalanan pendidikan Indonesia dan dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Alasan saya mengambil artefak ini karena untuk mendemonstrasikan pemahaman yang sudah saya dapatkan, kemudian menunjukkannya dalam bentuk media digital agar lebih menarik. Bagian artefak yang mendukung terdapat pada demonstrasi kontekstual topik 2, di mana saya membuat poster yang menjelaskan strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, dalam hal ini pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Selanjutnya, rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran yang bermakna. Apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada siswa, perubahan apa yang akan saya lakukan? Perubahan yang akan saya lakukan yakni dengan terus belajar agar bisa mengantarkan murid-murid untuk menjadi manusia yang mampu mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Membimbing murid untuk membangun koneksi dan konteks belajar terhadap dirinya, sehingga ia mampu menentukan tujuan belajarnya, kemudian menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan, sehingga murid berani bertanya dan berpendapat ketika ia ingin mengetahui dan memaknai sesuatu dapat difasilitasi dengan baik. Demikian presentasi jurnal refleksi pembelajaran mata kuliah Filosofi Pendidikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.